Nah, sesampainya Jessie di rumah si Philip dan Nancy, mereka pun memaksa Jessie untuk mandi terlebih dahulu. Setelah si Jessie ini selesai mandi, Jessie pun tidak diberikan satu helai pakaian. Kemudian tangan Jessie langsung diborgol. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam minggu ini seperti biasa aku akan menceritakan sebuah kasus kriminal lagi. Dan kasus kriminal malam ini terjadi pada tahun 1991. Dan kasusnya adalah sebuah kasus penculikan seorang anak perempuan berusia 11 tahun yang terjadi di kota Myers, California, Amerika Serikat. Selama berbelas-belas tahun keberadaan anak perempuan ini tidak diketahui sampai akhirnya setelah 18 tahun kemudian tim kepolisian mendapatkan sebuah terobosan besar yang bisa menemukan si anak ini dalam kondisi hidup, ya kan? Jadi tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja lah ya ke ceritanya. Check it out. Nah, jadi anak perempuan yang menjadi korban dalam kasus penculikan malam ini bernama Jessie Lee Dugard. Sedikit latar belakang dari si Jessie ini ya. Jadi pada tahun 90 Jessie dan keluarganya ini pindah dari Los Angeles County ke Myers ini, sebuah kota terpencil di Salt Lake Tahoe, California Nah, di Myers Jessie ini tinggal dengan ibu kandungnya yang bernama Terry dan ayah tirinya bernama Carl. Dan ada lagi seorang adik yang baru saja lahir bernama Shanna. Jadi Shanna ini anaknya si Terry sama Carl ya. Jadi kayak adik sambungnya si Jessie lah gitu. Nah, keputusan keluarga ini untuk pindah ke Myers saat itu karena memang orang tua Jessie, si Terry dan Carl ini berpikir bahwa Myers ini adalah sebuah kota yang lebih aman. Dan di Myers pun keluarga Jessie ini menjalin kehidupan mereka seperti layaknya keluarga pada umumnya lah Dan Jessie ini dikabarkan sangat dekat dengan Terry dan Shanna. Tapi agak sedikit berjarak sama Carl bapak tirinya karena Jessie merasa Carl ini lebih sayang sama si Shanna itu adik sambung dia. Tapi walaupun begitu keluarga Jessie ini terlihat ya rukun-rukun aja. Mereka sering liburan bersama, mereka terlihat ceria setiap saat. Sampai akhirnya pada suatu hari kebahagiaan mereka ini berubah menjadi sebuah kesedihan di saat si Jessie ini diculik oleh orang yang tidak dikenal. Nah, jadi ceritanya kayak gini. Jadi pada tanggal 10 Juni 1991, Jessie yang pada saat itu berusia 11 tahun masih kelas 5 SD itu seperti biasa dia bangun pagi lah untuk bersiap-siap pergi ke sekolah. Nah, di pagi itu Terry udah terlebih dahulu nih pergi kerja tanpa memang berpamitan sama si Jessie. Jessie mungkin belum bangun apa gimana lah gitu. Jessie yang memang sudah mengetahui bahwa ibunya sudah berangkat duluan pun akhirnya langsung lah itu siap-siap kan, karena Jessie nggak mau bikin si Carl marah kalau si Jessie ini sampai ketinggalan bus sekolahnya. Jadi dia tiap hari tuh naik bus sekolah nggak diantar jemput sama mama bapaknya. Nah, setelah si Jessie ini selesai bersiap-siap, dia pun pamit lah sama Carl. Jessie seperti biasa berjalan dia ke halte bus di mana bus sekolahnya itu berhenti. Gak jauh memang si halte bus ini masih bisa kelihatan tuh dari rumahnya si Jessie. Jadi pas si Jessie ini lagi jalan, si Carl ini mantau nih dari rumahnya, mastiin kalau si Jessie ini baik-baik aja gitu dan naik bus ke sekolahnya. Nah, pas si Jessie ini lagi jalan tiba-tiba dari belakang Jessie ada mobil warna abu-abu mendekat. Lalu si pengendara mobil ini langsung lah mengeluarkan stand gunnya kayak penyetrum gitu lah dan langsung menyetrum si Jessie. Jessie langsung jatuh terbaring nggak berdaya kan. Nah, pas Jessie ini jatuh, rekan si pengendara mobil ini pun langsung lah keluar dari mobil dan langsung masukin si Jessie ini ke tempat duduk penumpang di belakang. Jessie ditutup sama selimut terus langsung didudukin ya. Jadi biar nggak kelihatan gitu lah kalau ada orang di belakangnya. Udah masuk si Jessie, para pelaku ini langsung lah pergi melaju dari situ ya kan. Nah, terus si Carl gimana? Nah, kan dia mantau itu anaknya. Kok dia diam aja enggak Carl lihat semuanya kejadian itu. Pas dia lihat ada orang yang mau nyelakain si Jessie ini ya, Carl langsung ambil sepedanya dan dia nyoba untuk nyusulin si Jessie, tapi sayangnya nama mobil lawan sepeda, mobilnya laju kali. Gak terkejar sama si Carl. Dan tanpa berlama-lama Carl pun langsung lah menghubungi polisi dan Terry mamanya si Jessie untuk bisa memberitahu bahwa Jessie telah diculik oleh orang yang tidak dikenal. Setelah laporan masuk, penyelidikan pun langsung dilakukan oleh tim kepolisian dan pada saat itu Carl menjadi orang yang sangat dicurigai atas hilangnya Jessie. Ya kan, dia ada di situ. Dan diketahui juga katanya Carl sama si Jessie ini gak begitu dekat. Tapi setelah si Carl ini lulus tes poligraf, dia pun dikesampingkan lah sebagai tersangka. Dan setelah itu kepolisian juga mencoba menghubungi ayah kandungnya Jessie yang bernama Ken Slayton. Bukan Ken Slayton ya, Ken Slayton. Nah, mereka berasumsi bisa jadi aja si Ken ini ingin mengambil anaknya kembali. Tapi ternyata Ken sama sekali tidak tahu bahwa dia udah punya anak. Jadi memang pas si Ken pisah sama si Terry ini, Ken nggak tahu kalau ternyata Terry ini hamil. Dan Terry juga nggak ada ngasih tahu si Ken tentang kehamilannya. Karena inilah Ken pun akhirnya dikesampingkan sebagai orang yang dicurigai juga. Nah, sembari menginterogasi si Ken, polisi juga mencari informasi dari lokasi tempat kejadian
kepolisian. Nah ternyata selain Carl ada lagi nih saksi yang melihat bahwa Jesse telah diculik oleh orang yang tidak dikenal ini. Nah saksi ini adalah anak-anak di dalam bus sekolahnya si Jesse. Jadi memang waktu pas Jesse ini diculik, bus sekolahnya tuh pun pas kali udah nyampe. Jadi anak-anak dalam bus tuh sempat lah nengok salah seorang pelaku yang nyulik si Jesse. Nah dari sana mereka mengatakan melihat ada seorang wanita yang telah memasukkan Jesse ke dalam mobil. Jadi partner si pengendara mobil ini seorang wanita, Polisi pun langsunglah menanyakan kepada teman-teman sekolahnya Jesse apakah mereka dapat mengingat nih wajah si pelaku. Mereka jawab, iya pak, ingat. Sketsa pelaku pun akhirnya dibikin itu oleh tim kepolisian dengan bantuan teman-temannya Jesse yang memang berada di dalam bus. Nah sketsa inilah yang kemudian disebarkan tuh di media. Tapi tetap aja hasilnya nihil. Tidak ada orang yang datang ke polisi yang mengenali sketsa itu dan memberikan informasi mengenai wanita itulah, nggak ada. Udah tuh hilang aja si Jesse. Pencarian Jesse pun terus berlanjut, hari berganti bulan, bulan berganti tahun. Tapi tetap aja tidak ada tanda-tanda keberadaan si Jesse. Sampai akhirnya 18 tahun kemudian polisi mendapatkan sebuah terobosan baru. Mereka dapat menemukan Jesse dalam keadaan yang masih hidup dan dalam keadaan sehat. Kok bisa, Nat? Jadi gini, pada tanggal 24 Agustus 2009, ada nih seorang pria dengan 2 anak perempuannya datanglah ke Universitas Berkeley. Kita sebut aja si pria ini Mr. X lah gitu ya. Jadi si X ini rencananya ingin membuat sebuah acara keagamaan di Universitas Berkeley itu. Dan di universitas ini si X ini pun berbicaralah dengan seorang petugas kepolisian universitas yang memang ditugaskan dalam posisi special event. Jadi yang nanganin keamanan kalau ada acara-acara di universitas itu, dia ini petugas ini. Nah petugas ini bernama Lisa Campbell. Pada saat itu Lisa bertemulah dengan si X ini sama kedua anaknya itu kan di dalam ruangannya si Lisa. Nah di saat bertemu itu entah kenapa Lisa ngerasa ada yang nggak beres sama si X dan 2 anak perempuannya ini. Kok ada yang aneh ya? Si X tuh nampaknya aneh gitu, nggak stabil. Dia berbicara tentang betapa pentingnya acara ini bisa diselenggarakan di Universitas Berkeley ini karena acara tersebut akan melibatkan FBI, universitas sendiri, dan juga karena acara itu adalah keinginan Tuhan, Bu, kata si X ini. Sedangkan 2 anak perempuan yang dia bawa itu nampaknya pucat kali, kaku. Mereka tidak responsif, tidak seperti anak seusia mereka pada umumnya. Nah, tidak lama setelah si X ini menjelaskan kan tentang acaranya ke Lisa, Pak, datang lagi besok ya tanggal 25 Agustus 2009 jam 2 siang Pak ya, untuk biar bisa kita membicarakan lebih lanjut lagi nih tentang acara yang mau Bapak adakan. Karena hari ini saya punya appointment lain Pak yang harus saya hadiri, nggak bisa sekarang, nanti kita nggak bisa ngomong panjang lebar, besok lagi datang Pak ya. Oh ya udah Bu, nggak apa-apa, besok aja ya saya datang lagi dengan senang hati Bu, nggak apa-apa. Si X pun menyetujui pertemuan mereka kembali besok. Nah sebelum si X itu pergi, Lisa sempat nanya, nama Bapak siapa? Biar saya masukin nih nama Bapak di kalender saya supaya saya tahu schedule saya besok harus meeting sama Bapak, kata si Lisa. Dan si X pun menjawab, nama saya Philip Garrido Bu. Oh iya baik Pak Philip, besok ya kita ketemu, dicatat tuh sama si Lisa kan. Dah si X ini namanya siapa? Philip. Dah kita ganti namanya Philip lagi sekarang ya. Nah setelah si Philip ini pergi Lisa langsunglah menemui salah satu rekannya yang juga merupakan seorang petugas kepolisian di Universitas Berkeley itu. Nah petugas ini atau kawannya ini namanya Ellie Jacobs. Lisa ngomong lah sama Ellie kan, Ellie tadi ada seorang pria sama 2 anak perempuannya kan, dia datang ke ruangan aku, namanya Philip Garrido, tapi aku nggak tahu nama kedua anaknya. Nah si Philip ini punya rencana mau buat sebuah acara, tapi entah kenapa ya aku nih ngerasa kok kayak ada yang aneh sama dia, sama kedua anaknya juga. Entah itu mungkin karena imajinasi aku aja atau memang ini insting aku. Ellie, aneh ngapa weh, kata Ellie kan. Lisa bilang dia datang sama 2 anak perempuannya kan. Kedua anak perempuannya tuh pucat nampaknya dan nggak macam anak pada umumnya macam robot loh orang itu. Nah besok nih mereka mau datang lagi nih sama si Philip juga. Nanti kau duduk sama aku ya di ruangan aku untuk nemuin si Philip, kau tengoklah sendiri tuh gimana dia sama anak-anaknya. Aku cuma mau mastiin aja Li, kalau emang kau punya perasaan yang sama sama aku, berarti ini bisa kita selidiki lebih lanjut nih, ada yang nggak beres ini kan. Tapi kalau misalnya kau biasa aja ya mungkin berarti penilaian aku aja yang berlebihan, kata si Lisa. Ellie jawab, siap, oke. Besok aku duduk sama kau ya ke ruangan kau kalau misalnya dia datang. Betul ya? Iya siap, kata si Ellie kan. Tapi ntar lu, kata Ellie, gimana kalau misalnya kita cek aja dulu nih siapa si Philip Garrido ini ya kan? Kan kita ada database. Yalah, polisi pasti ada database kepolisian kan. Ayolah kita cek yuk, kata si Lisa. Ya kan, kita cek ya buat ngecek aja supaya kita tahu nih kita sedang berhadapan dengan orang seperti apa, kata Ellie kan. Soalnya kan kau udah ngerasa aneh-aneh kan gitu, bolehlah kita cek. Mantap tuh, ayolah kita cek. Ellie pun langsunglah segera mengecek backgroundnya si Philip ini di database kepolisian Dan betul aja, ternyata Philip ini memang mempunyai catatan kriminal. Dimana pada tahun 1972 si Philip ini pernah ditangkap karena diduga telah melecehkan
seorang gadis berusia 14 tahun. Tapi kasus itu gagal maju ke pengadilan Wak, karena sang korban ini terlalu takut untuk bersaksi. Philip pun bebas. Terus Philip juga pernah ditangkap lagi 4 tahun kemudian pada tahun 76, dan kali ini Philip juga ditangkap atas kasus kepada wanita berusia 25 tahun bernama Catherine Caway di Lake Tahoe, California. Nah, Catherine ini Wak telah diculik dan diperkaos oleh si Philip, dan di saat itu Catherine berani nih memberikan kesaksian. Maka dari itu Philip pun berhasil dimasukkan ke dalam penjara dengan hukuman penjara selama 50 tahun. Nah, pada saat itu Wak, Philip dijatuhi hukuman 50 tahun itu kan tahun 77. Jadi seharusnya Philip ini baru bebas tahun berapa? 2027 lah, 50 tahun. Tapi kenyataannya Wak, pada tahun 1988 di saat si Philip ini baru saja menjalani hukuman selama 11 tahun, dia dapat keringanan hukum. Philip pun dibebaskan tuh secara bersyarat. Dalam istilah hukum Amerika nih Wak ya, dia mendapatkan parole. Masih menjadi tahanan sebenarnya Wak, tapi diperbolehkan pulang ke rumah aja gitu. Dan Philip bahkan sudah menikah dengan seorang wanita yang bernama Nancy yang dia temui di penjara. Nah, sebagai orang yang menjalani hukuman parole ini Wak, Phillips diharuskan untuk mengenakan gelang kaki yang memang dilengkapi sama GPS gitu, dan juga akan rutin dikunjungi oleh pihak berwajib seperti petugas pengawas parole-nya itulah dan agen FBI. Nah, semua ini bertujuan agar si Philip ini walaupun kok memang udah bebas lepas dari penjara, kok tidak melakukan kejahatan lagi gitu. Macam masih dipantau si Philipnya. Dah tuh, itulah informasi yang didapat sama dua bekawan ini, Ellie dan Lisa kan. Nah, Ellie yang mendapatkan informasi sebesar ini, langsunglah dia kasih kabar sama Lisa, "Lisa, aku tengok ini." Nah, di saat itu Lisa dan Ellie masih bingung nih. Wih mak, kan betul kan ada yang nggak beres sama anak ini loh. Tapi gimana ya cara kita buat ngadepin si Philip besok? Udah Wak, tenang aja. Kita sebisa mungkin nunjukin kalau kita nggak tahu latar belakang dia lah. Mungkin kau bilang, "Woi kau itu ya dulu." Nggak usah, diam-diam aja. Ya kayak biasanya aku ketemu orang lah, kata si Ellie. Oke, siap. Tapi di samping itu Wak, mereka tetap akan mencoba sebisa mereka untuk mencari informasi lebih jauh lagi dari dua anak perempuan yang dibawa si Philip, ya kan? Cari lagi sama dia nih, sama Ellie dan Lisa. Nah, singkat cerita Wak, akhirnya keesokan harinya pun Philip datang lagi dengan dua anak perempuan itu juga. Nah, waktu ketemu lagi ini, Lisa pun langsunglah bertanya lebih lanjutkan ke Philip tentang rencana eventnya itu. Philip pun melanjutkan lah penjelasannya kan. Nah, di tengah-tengah penjelasannya si Philip, Ellie juga nunggu di situ tuh, disuruh sama Lisa, udah janjian mereka kan. Ellie sempat motong Philip nih, dia nanya, "Pak, siapa dua anak perempuan ini Pak?" katanya. Philip bilang, "Oh, mereka ini anak saya Bu." Ellie pun nanyalah ke dua anak perempuan itu, "Kok kalian nggak sekolah dek?" Mereka berdua langsung menjawab, "Oh, kami homeschooling Bu." "Siapa yang ngajar?" "Ayah sama ibu kami. Di rumah juga ada kakak kami Bu yang lebih tua." Nah, di saat ini Ellie pun akhirnya mendapatkan informasi bahwa keluarga si Philip ini terdiri dari 5 orang lah berarti. Philip, istrinya, 3 anak perempuan, betul? Nah, terus Wak, di tengah pembicaraan ini Ellie pun notice sesuatu nih. Kok kayak di wajah anak perempuan si Philip yang lebih muda waktu itu ya, di wajahnya tuh kok kayak ada lebam ya. Iya tuh, lebam tuh di mata ya. Ellie nanya, "Ngapa matamu dek?" "Oh, ini tanda lahir saya Bu, tanda lahir. Jadi saya hidup akan selalu dengan tanda lahir saya ini." Nah, mendengar jawaban ini Wak, Ellie sedikit kaget karena dia ngerasa jawaban mereka ini kayak jawaban yang sudah dipersiapkan gitu Wak. Jawaban yang udah dilatih gitu ha. Gak ada ragu, gak ada apa-apa, langsung bisa jawab gitu. Ellie pun akhirnya mempunyai perasaan yang sama dengan Lisa bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan dua anak perempuan ini. Ya kan? Ellie sempat berpikir bahwa ini pasti nih telah terjadi tindak kekerasan dalam rumah si Philip ini. Pasti Philip sudah memukuli anak-anaknya. Tapi di titik itu juga Ellie tidak mempunyai bukti apa-apa. Jadi dia nggak bisa menindaklanjuti lebih jauh lah. Sampai akhirnya Ellie dan Lisa pun berusaha sebisa mungkin melayani Philip dengan baik. "Oh iya gitu eventnya. Ya nih bagus Pak, bagus." Gitu. Sampai akhirnya setelah Philip ini selesai lah menjelaskan tentang rencana acaranya itu, tanpa disangka-sangka Philip berkata, "Bu, saya dulu adalah seorang kriminal loh Bu. Dulu saya pernah ditangkap gara-gara tindak pemerkosaan. Tapi sekarang saya udah berubah Bu. Saya ingin berjalan di jalannya Tuhan." Nah, mendengar perkataannya si Philip, Ellie sama Lisa kaget lah. Karena mereka tidak menyangka bahwa Philip akan memberitahu mereka tentang latar belakangnya itu. Ya padahal mereka udah tahu nih. Nah, di saat itu Ellie dan Lisa pun akhirnya hanya berkata, "Oh, keputusan Anda Bapak adalah hal yang betul dan baik." Itulah yang bisa dibilang sama dia. Nggak mungkin dia bilang, "Enggak Pak, kami udah tahu dari lama." Kan nggak mungkin. Tapi walaupun begitu, sebenarnya Ellie sama si Lisa ini agak masih sangsi gitulah tentang apa yang dikatakan sama Philip. Karena perilaku kedua anak perempuannya tadi itu yang masih terlihat aneh sama kaku gitu loh. Lisa pun kemudian berkatalah kepada Philip bahwa Lisa akan membicarakan proposal event Philip ini ke atasannya. Philip pada saat itu merasa senang dan bahagia dan akhirnya pamitlah pulang. Nah, pas Philip ini sudah keluar dari ruangannya si Lisa, Ellie sama Lisa pun langsung tatap-tatapan. Wah, gimana tuh? Kan kau
Macam sama-sama tahu tuh loh bahwa ada sesuatu yang tidak beres gitu. Eli bilang sama Lisa, nggak banyak yang bisa kita lakukan. Kita nggak punya bukti apa-apa loh. Hal terbaik yang bisa kita lakukan sekarang adalah mencoba untuk menelpon petugas yang bertanggung jawab atas si Philip selama dia ini dibebaskan bersyarat ini. Kan bisa kita minta tolong sama dia buat ngecek anak perempuan itu di rumah. Pada saat dia lagi melakukan pengecekan rutin di rumahnya Philip, kan kita minta tolong aja sama dia coba cek-cek dua anak itu. Lisa pun akhirnya menyetujui lagi perkataannya si Eli. Nah pada saat itu Eli langsunglah mencoba untuk menelpon si petugas perolnya si Philip. Tapi pada saat itu petugas tersebut tidak bisa dihubungi. Jadinya Eli ini hanya meninggalkan pesan di voicemail. Di voicemail itu Eli mengatakan, Philip baru saja datang ke Universitas Berkeley. Dia untuk meminta izin membuat sebuah acara ke si Lisa. Dia datang sama dua anak perempuannya, Dan dari informasi anak Philip ini juga mempunyai kakak perempuan di rumah itu. Tapi kedua anak itu kami tengoknya aneh gitu. Boleh nggak kau nanti besok ngecek tentang kesehatan mereka waktu nanti kau datang ke rumah Philip buat ngecek? Itulah pokoknya kira-kira kan. Eli dan Lisa pun di saat itu berpikir mereka tidak akan mendengar kabar lagi nih tentang si Philip, Dan mereka merasa bahwa mereka sudah melakukan yang terbaik nih untuk anak-anaknya Philip. Sampai akhirnya keesokan harinya pada tanggal 26 Agustus 2009 nih, Eli mendapatkan telepon nih dari petugas perolnya Philip. Kita sebut aja petugas ini namanya Raymond ya. Nah pada saat itu Raymond nih terdengar sedikit bingung nih dan meminta si Eli untuk menjelaskan kembali isi voicemailnya itu, yaitu tentang pertemuannya dengan si Philip. Eli pun kemudian menjelaskanlah sekali lagi dengan detail dari awal sampai akhir. Nah di saat Eli menjelaskan tentang Philip membawa dua anak perempuannya, Raymond langsung memotong pembicaraannya si Eli. Dia bilang apa? Philip nggak punya anak, woi. Ada anak dia. Di saat itulah Eli kaget kan, dan dia merasa bahwa wow bener instingnya si Lisa betul. Raymond pun langsung bilang sama si Eli, udah tenang kau, aku bakal nyuruh si Philip sama anak-anaknya untuk datang ke kantor polisi untuk pengecekan lebih lanjut. Ya tenang aja kok. Raymond pun langsunglah menghubungi Philip kan. Philip apa kabar? Gini, boleh nggak nanti kamu ke kantor polisi bawa seluruh keluarganya kamu ya? Lo ada apa Pak? Nggak ada, kita mau ngecek aja buat pengecekan perol kamu seperti biasa, kata Raymond. Betul, Philip datang nih bawa istri sama 3 anaknya. Ada Philip, Nancy istrinya sama 3 anaknya diinterogasi nih langsung di ruangan yang berbeda. Nah di saat inilah Raymond bertanya nih sama Philip tentang 3 anak perempuan yang dibawanya itu. 3 anak perempuan itu siapa? Mereka bukan anak-anak kau kan? Kau kan gak punya anak. Jadi siapa mereka? Kata Raymond. Pada awalnya Philip ini masih muter-muter gitu jawabannya kan. Tapi setelah ditanya berulang kali, di-push terus, akhirnya Philip ini mengaku lah. Gadis tertua itu adalah Jessie Lee Dugard. Anak tertua aja yang ngajarin 2 anak perempuan itu di rumah. Jessie yang udah hilang 18 tahun yang lalu masih hidup sehat datang lagi ke kantor polisi dan terungkap bahwa Jessie telah menjadi tahanan Philip selama 18 tahun. Dan pelaku wanita yang dilihat oleh para saksi di bus sekolah yang ditengok sama anak-anak, yang wanita masukin Jessie ke dalam mobil tuh yang bantu kau ini siapa? Itu istri Philip itu, si Nancy ini Nancy inilah yang sudah membantu si Philip untuk menculik si Jessie dan dijadikan Jessie sebagai tahanan rumah mereka, disandra gitu. Mungkin dari kalian ada yang mikir Jessie ini diculik sama mereka berdua karena Philip dan Nancy pengen punya anak Salah besar Mereka menculik Jessie untuk dijadikan, apa cara bilangnya lebih halus ya, budak seks. Sama si Philip dan Nancy pun membantu tindak bejat itu Nah kalian ingat kan tadi ada 2 anak perempuan yang dari awal dicurigai sama Lisa Eli ini loh. Kalian tahu mereka siapa? Coba mereka adalah anaknya Philip sama Jessie Jadi selama Jessie menjadi tahanan Philip sama si Nancy itu, Jessie telah diperkaos berkali-kali sama si Philip sampai akhirnya Jessie melahirkan anak pertamanya di saat usianya masih 14 tahun. Kalian bayangkan 14 tahun. Terus anak keduanya itu lahir waktu si Jessie berusia 17 tahun. Itulah anak perempuan itu, anak si Jessie. Dan dengan pengakuan ini Philip dan Nancy pun langsung ditahan oleh kepolisian daerah El Dorado itu atas tuduhan penculikan dan pemerkosaan. Nah itu kan mereka diinterogasi di ruangan berbeda-beda kan. Apa kata Jessie dan waktu diinterogasi? Jadi waktu diinterogasi itu pada awalnya Jessie ini mengaku bahwa namanya Elisa dan saya adalah anak tertua dari Philip dan Nancy. Padahal sendirian tuh dia di ruang interogasi itu dia bilang namanya Elisa. Pada saat itu juga Jessie sempat marah dan defensif gitulah pada saat polisi beberapa kali bertanya, siapa nama kau sebenarnya? Elisa. Siapa namamu? Elisa namaku. Kasih tahu nama kau sebenarnya. Elisa. Gitulah mungkin. Biar nggak tegang kali aku pun agak miris sama kasus ini. Dia tetap bersikeras kalau namanya Elisa, saya nih Elisa. Kalian mau namaku siapa? Orang namaku Elisa kok, gitulah. Tapi di saat polisi mengatakan bahwa, Philip udah mengakui perbuatannya kok. Apalagi yang kau sembunyikan? Kami di sini mau nolong kau biar kau bisa bertemu lagi sama keluargamu. Nah, di saat mendengar polisi, merinding. Di saat mendengar polisi mengatakan itu, di saat itulah Jessie langsung nangis kejer kali dan dia berkata, betul Pak, saya Jessie Lee Dugard. Saya Jessie Lee Dugard. Saya sudah menjadi tawanan Philip sama Nancy 18 tahun Pak.
Dari sinilah diketahui bahwa selama ini Jesse ini sudah disekap di ruangan tersembunyi di halaman belakang rumahnya Phillips. Nah, nama Elisa sendiri nih Wak, by the way, adalah nama yang memang digunakan atas perintah si Philip. Dan akhirnya kasus penculikan dari Jesse Lee Dugard yang terjadi pada tanggal 10 Juni 1991 pun terpecahkan. Ya. Mama maaf. Udah ada yang beli Salita belum? Diskon loh. Cus. Dah, Jesse telah ditemukan dalam keadaan hidup dan sehat secara fisik. Tapi pasti Jesse masih perlu beradaptasi dengan dunia luar setelah 18 tahun Wak disekap dalam ruangan yang sempit ya kan. Petugas Raymond pun langsung ngubungin Ellie untuk memberitahu sampai Ellie dan Lisa bahwa woi, kalian sudah berhasil untuk membantu memecahkan kasus penculikan yang telah terjadi 18 tahun yang lalu. Woi, hebat kalian. God, semua ini dapat terpecahkan berkat insting Ellie dan Lisa. Betul? Betul. Mantap Lisa Ellie. Selama Philip dan Nancy berada di tahanan kepolisian, Wak, tim penyidik pun langsung lah itu menginterogasi si Philip lebih jauh lagi lah tentang hari di mana dia dan Nancy menculik Jesse. Jadi kita masuk nih Wak ke kronologinya. Jadi kronologinya pagi itu pada tanggal 10 Juni 91 itu setelah si Jesse dimasukkan ke dalam mobil, Philip dan si Nancy ini membawanya kembali ke rumah mereka di daerah yang bernama Antioch, California, yang berjarak sekitar 3 jam Wak perjalanan dari rumahnya Jesse di kota Meyer itu. Nah, sesampainya Jesse di rumah si Philip dan Nancy, mereka pun memaksa Jesse untuk mandi terlebih dahulu. Setelah si Jesse ini selesai mandi, Jesse pun tidak diberikan satu helai pakaian pun. Kemudian tangan Jesse langsung diborgol dan dibawa ke sebuah ruangan di halaman belakang rumahnya si Philip. Nah, di ruangan itu Jesse dibiarkan tidak menggunakan pakaian, tidak diberikan selimut, tidak diberikan apa-apa. Dan pada saat itu Jesse juga sempat diancam oleh Philip, kalau kau berani melarikan diri Jesse, anjing Doberman aku yang berada di luar akan ngejar kau terus digigitnya kau. Udah lah, takut si Jesse. Dan seminggu setelahnya baru Philip memindahkan si Jesse ke ruangan yang lebih besar lagi, tapi masih dengan tangan yang diborgol untuk digitukan lah berkali-kali. Dan pada saat ini Philip ngakui dia dengar ada kayak suara-suara gitu loh, suara-suara mistis dari dinding. Dan hal ini kemudian didiagnosa sebagai suatu gejala skizofrenia atau gangguan yang memang mempengaruhi kemampuan orang untuk berpikir, merasa dan berperilaku dengan baik lah gitu ya. Jadi bisa dikatakan Philip nih ada gejala skizofrenia juga. Dan selain itu Philip juga mengkonsumsi narkoboy jenis amfetamin, dan dua kombinasi inilah yang kemudian membuat psikisnya si Philip jadi labil. Philip pernah sesekali menyesal, dia nangis minta maaf sama si Jesse karena udah culik dia. Tapi mood baiknya itu dengan cepat langsung berubah menjadi mood beringas. Philip dengan cepat bisa berubah dari meminta maaf tuh jadi marah-marah dan langsung ngancam si Jesse lagi. Lalu setelah 34 bulan Jesse ini disekap, akhirnya Philip ini memberikan Jesse sedikit kebebasan dengan melepaskan borgol yang selama ini menjerat pergelangan tangannya. Tapi Jesse yang pada saat itu sudah berusia 14 tahun, pada tahun 1994 itulah baru melahirkan anak pertamanya yang berjenis kelamin perempuan. Barulah 3 tahun kemudian, pada saat dia 19 tahun, pada 1997 Jesse melahirkan anak perempuan keduanya. Nah, di saat itu Nancy ini menginginkan kali agar kedua anak perempuan itu menyebut dirinya sebagai ibu. Nancy ya, bukan Jesse. Nancy istri Philip. Nancy memang nggak punya anak dia. Dia mau dia dipanggil ibu, nanti Jesse yang jelas-jelas ibu kandungnya dipanggil kakak. Nah, itulah makanya mereka berdua itu di ruangan Lisa bilang kakak kami dari dulu suruh panggil kakak. Dan di saat inilah Philip benar-benar berhenti memaksa si Jesse untuk berhubungan suami istri lagi. Nah, setelah itu kelimanya pun mempertahankan diri mereka untuk menjadi sebuah keluarga. Mereka berlibur libur bareng, menjalankan bisnis keluarga bersama juga. Nah, di fase inilah yang bikin aku kesal nih pas baca tentang kasus ini. Ada banyak kali kesempatan yang seharusnya bisa menyelamatkan Jesse pada saat itu kan. Aku kasih tahu nih ya. Yang pertama, Philip ini dikabarkan pernah membuka usaha rumah percetakan gitu kan, Nah, di kantornya Philip membiarkan si Jesse sesekali membantunya. Nah, di saat itu kan Jesse sering bertemu banyak orang kan, banyak pelanggan kan. Jesse bahkan dapat akses loh untuk nelpon dan internet di kantor itu. Tak kabur ya. Masih ada lagi yang kedua, Philip ini yang memang masih berstatus pre-roll. Payroll. Maaf. Nah, Philip yang masih berstatus payroll ini kan masih secara rutin tuh dikunjungi oleh Pak Raymond tadi. Tapi Raymond tidak pernah memeriksa halaman belakang rumah Philip di mana Philip menyekap si Jesse. Terus yang ketiga, pada tahun 2002 pemadam kebakaran ini pernah datang ke rumahnya si Philip karena sebuah insiden gitulah. Dan dia melihat Jesse sama anak-anaknya di sana. Tapi tetap mereka tidak mempertanyakan lebih jauh lagi tentang identitasnya si Jesse dan anak-anaknya. Jesse pun nggak ada samperin mereka, Pak saya udah diculik Pak, bertahun-tahun ini nggak ada. Yang keempat, pada tahun 2006 seorang
orang tetangga sempat melaporkan kecurigaan mereka akan keberadaan Jesse di sana dan mengaitkan si Philip sebagai predator sebenarnya. Namun laporan itu hanya ditanggapi enteng aja nih sama pihak berwajib. Terus yang kelima, Wak, salah satu petugas perol yang berkunjung bahkan pernah melihat Jesse. Raymond gak nengok memang, tapi kawan yang lain sempat nengok Jesse. Tapi pas ditanya, itu siapa Pak? Kata gitu, nanya ke Philip. Philip hanya menjawab, oh itu anak kakak saya. Padahal Wak, jika petugas itu bisa menyelidiki lebih jauh lagi dan bisa memastikan kebenaran aku nih ngomong apa dari tadi nih, kebenarannya. Maaf ya Wak ya, antusias sekali aku soalnya. Maaf nih. Ya kan kalau misalnya dipastikan lebih jauh lagi nih, dia pasti akan tahu bahwa kakak Philip sama sekali nggak punya anak. Mohon maaf. Banyak kali ya kan kesempatan si Jesse ini untuk ditemukan atau diselamatkan atau untuk menyelamatkan diri. Seharusnya nggak sampai 18 tahun ini Jesse kau jadi tahanannya si Philip Nancy. Udah lah nih Wak ya. Di saat Philip dan Nancy ini diinterogasi, polisi juga langsung menggeledah rumah mereka di Antioch, California tadi itu. Dan dalam penggeledahan ini tim penyidik pun menemukan ada halaman belakang tersembunyi di belakang rumahnya si Philip. Dan di halaman tersembunyi itu ada gudang Wak. Ada tenda, ada toilet luar. Nah Jesse sama dua anaknya itu hidup 18 tahun dalam lingkup halaman tersembunyi itu. Gudang yang menjadi tempat tinggalnya si Jesse dan kedua putrinya itu juga kedap suara Wak. Pintunya hanya bisa dibuka dari luar. Dan di dalamnya tim penyidik menemukan karpet terbentang dengan tempat tidur di atasnya. Dan di atas tempat tidur itu ada beberapa tumpuan pakaian, ada kotak juga. Dan area tenda lainnya berisi pakaian, buku gambar, buku-buku biasa, ada penyimpanan plastik, mainan, macam-macam dari sana. Dan selama disekap dalam gudang yang benar-benar terisolasi dari luar ini Wak, halaman belakang tersembunyi itu didesain sedemikian rupa hingga tidak terlihat dari pagar luar. Dan dalam penggeledahan ini polisi juga menemukan mobil yang memang disembunyikan di dalam halaman belakang. Dan mobil itu sesuai dengan deskripsi saksi mata yang melihat kendaraan yang menculik Jesse. Tuh kan semua situ 18 tahun. Jesse, ngapa kok nggak kabur? Aduh, kak. Setelah banyaknya bukti terkumpul, Wak, persidangan Philip dan Nancy pun dimulai. Philip dan Nancy akhirnya didakwa telah melakukan penculikan. Philip juga didakwa telah melakukan pemerkosaan secara paksa dan juga ke anak di bawah umur. Dan pada tanggal 28 April 2011, Philip Garrido mengaku bersalah atas penculikan dan 13 dakwaan pelecehan seksual, termasuk 6 dakwaan pemerkosaan dan 7 dakwaan melakukan tindakan cabul yang direkam dalam video. Direkam sama dia, pengajar. Dan pada tanggal 3 Juni 2011, Nancy Garrido pun dianggap sebagai pembantunya si pelaku dan diganjar dengan hukuman 36 tahun penjara karena memang selama ini Nancy lah yang membantu Philip untuk memilih korban selanjutnya. Bahkan Nancy tidak segan-segan merekam sebuah video anak-anak yang lagi bermain di taman bermain hanya untuk memuaskan hasrat. Philip Garrido pun divonis dengan hukuman 431 tahun penjara. Tuntutannya banyak, tinggal aku kalikan aja. Dan kali ini bahkan perol pun tidak akan bisa menyelamatkan kau, Philip, ya kan? Itulah. Dan sebelum aku tutup nih, Wak, ya, sebagian dari kalian mungkin ada yang bertanya-tanya, pasti ikut kesal juga sama kayak aku, ya kan? Kenapa Jesse kau selama kurun waktu disekap itu kau tidak berusaha kabur, tidak berusaha menyelamatkan diri? Why? Kalau kata Tretan, why? Padahal kan dia udah berjumpa sama banyak orang kan, Wak, ya. Beberapa di antaranya bahkan penegak hukum. Itulah si Raymond sama kawannya. Apa tidak pernah mencoba meminta pertolongan kau? Nah ini aku jawab, Wak. Aku jawab. Memang ada nih beberapa artikel yang memberitakan bahwa Jesse ini sepertinya menderita Stockholm Syndrome. Tau kalian? Sindromnya kayak gangguan psikologis pada korban penyanderaan yang memang membuat mereka ini menjadi simpati atau bahkan muncul rasa sayang, Wak, kepada pelaku. Tapi kalau aku lihat interviewnya si Jesse sama media berita ABC News, Jesse itu sama sekali nggak suka dibilang menderita Stockholm Syndrome. Dia bahkan sampai bilang, jijik aku kalau bisa dibilang kayak gitu. Aku jijik, aku benci. Karena dia sama sekali tidak pernah merasa simpati, bahkan sampai mempunyai rasa sayang terhadap Philip dan Nancy. Nggak mungkin aku jijik. Saking jijiknya nih, Wak, ya. Jesse malah memperjuangkan agar para ahli tidak lagi sembarangan menggunakan istilah Stockholm Syndrome. Nah tuh kalau gitu kenapa, Wak? Ngapa dia nggak lari? Nah yang membuat Jesse tidak berusaha kabur adalah, Wak, karena rasa takutnya bahwa dia akan dicelakai oleh Philip. Jesse ini diculik sejak dia umur 11 tahun ya. Dan semenjak itu dia selalu dicekoki ancaman bahwa dia akan diserang anjing Philip kalau kabur, ya kan. Umur 11 tahun ya percaya aja lah, takut sama anjing. Aku sampai sekarang ya takut. Nah parahnya lagi, Wak, Jesse ini sempat diancam akan dijual sama orang yang tidak dikenal apabila dia ini tidak menuruti perkataannya Philip dan Nancy. Tuh. Philip selalu berkata kepada Jesse bahwa akulah yang akan menjadi pelindung kau dari orang-orang yang gak kau kenal di luar sana.
ya. Dan dari sinilah Jessie belajar bahwa satu-satunya cara agar bisa melalui hari-harinya dengan selamat adalah dengan bersikap kooperatif nih sama si penculik. Bahkan di saat si Jessie ini beranjak remaja, waktu diculik itu Nancy sempat mengatakan kepada Jessie bahwa Philip adalah seorang pecandu Hank, dan dengan menyekap Jessie, Philip tidak akan menyakiti anak gadis lainnya. Pandai kali gue cari alasan Nancy. Di satu titik tapi Jessie mempercayai itu perkataannya si Nancy, bahwa dia ini juga sedang menyelamatkan anak-anak lainnya gitu. Ya mungkin ada benar ada enggaknya juga, cuman mungkin itu adalah alibi aja. Dan setelah Jessie melahirkan anak keduanya, kekhawatirannya si Jessie ini pun akhirnya berubah. Jessie khawatir apabila dia berusaha kabur atau berusaha memberitahu orang-orang tentang dirinya, dan hal itu nanti diketahui oleh Philip dan Nancy, mereka akan menyakiti kedua anaknya si Jessie. Yalah, karena inilah Jessie memilih untuk tunduk terhadap perkataannya si Philip dan Nancy. Itu dia alasannya. Ya, masih kesal Glenn? Yalah kesal. Untung selamat nih Jessie sama anak-anaknya. Tadi aku juga kesal sih, tapi udah denger ini kesian pula ya kan. Yalah. Akhirnya pada tanggal 26 Agustus 2009, 18 tahun setelah Jessie ini diculik, Jessie Duggar pun dipertemukan kembali dengan ibunya Terry di Salt Lake Tahoe, California. Merinding aku. Dan pada bulan Juli 2011, Jessie pun menerbitkan sebuah buku tentang masa yang dihabiskannya bersama Philip dan Nancy, dan judul bukunya ini adalah A Stolen Life. Dan pada Juli 2016, Jessie pun menerbitkan kelanjutan bukunya yang berjudul Freedom, My Book of First, yang menggambarkan pengalamannya selama bertahun-tahun di Taiwan. Oke Wak, jadi itu dulu kisahnya. Gimana menurut kalian? Apakah hukuman yang diberikan kepada si Philip dan Nancy tepat? Udah cukup? Apa belum? Dan aku juga pengen tahu komentar kalian soal kasusnya Jessie Duggar ini di kolom komentar di bawah. Oke Wak, aduh dipanjang videonya pasti. Maaf ya, tapi kan suka kan dengar ya kalau panjang-panjang. Buat panjang kan ini. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like ya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak. Bye.